Salam para sahabat podcast. Pada episode kita kali ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Samuel Wahyudi. Bapak Insinyur Samuel Wahyudi ini, beliau adalah seorang wira swasta, kontraktor, sekaligus aktif dalam pelayanan gereja. Saat ini, Pak Samuel menjabat sebagai Direktur PT Mukti Adi Sejahtera. Juga terlibat di berbagai perusahaan lain sebagai komisaris. Di sisi lain, beliau juga melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Anjasmoro sebagai Ketua Majelis Jemaat dan Ketua Majelis Sekolah, bahkan juga sebagai anggota Eksekutif Komite Konferensi Jawa Kawasan Timur. Luar biasa. Mari kita ngobrol santai bersama dengan tamu kita, Bapak Insinyur Samuel Wahyudi. Selamat siang, Pak Samuel. Shalom. Salam. Pak Samuel, untuk bagian pertama ini kami ingin untuk kita bincang-bincang sekitar perjalanan hidup dan keluarga dari Bapak Insinyur Samuel Wahyudi. Ya, silakan. Mungkin boleh diceritakan Pak Samuel lahir di mana, besar di mana, dan sebagainya. Ya, terima kasih Pendeta. Saya lahir di Surabaya 58 tahun yang lalu. Saya berdua, kakak saya dan saya. Kebetulan kakak saya juga cowok, lahir di Surabaya tahun 64 dan saya lahir di Surabaya tahun 68. Kami dari keluarga yang sederhana. Ayah saya juga seorang karyawan swasta, dan mungkin karena penghasilannya waktu itu kurang mencukupi sehingga ayah saya pada saat sore hingga malam hari sebagai dosen di 3 perguruan tinggi swasta di Surabaya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Tetapi ayah saya juga aktif di dalam kegiatan pelayanan gereja di Anjasmoro. Memang pertama kali ayah saya ke Surabaya, ceritanya seperti itu, langsung di Anjasmoro waktu itu. Dan pada saat saya lahir di Surabaya tahun 67, saya di penyerahan anak juga di gereja Anjasmoro. Jadi kalau saya ditanya berapa tahun Bapak di Anjasmoro, ya saya bilang 58 tahun. Sejak kecil ya? sejak bayi. Iya. Iya. Sangat menarik, luar biasa Pak Samuel. Kemudian kira-kira dari perjalanan hidup mulai dari masa kecil ini, kenangan yang mana yang kira-kira paling berkesan untuk Pak Samuel? Saya terkesan dengan ayah saya dan juga tentunya ibu saya. Ibu saya dan ayah saya, kedua orang tua saya itu sangat menyayangi saya. Mungkin karena saya anak bungsu ya, jadi sangat disayang. Dan saya banyak belajar menteladani dari ayah saya tentang kejujuran, tentang ketekunan, kerja keras, dan juga komitmen. Ayah saya aktif sekali di dalam pekerjaannya, juga sebagai dosen sampai malam, tetapi juga aktif dalam pelayanan gereja. Saya kecil itu diajak ke gereja itu ya sudah pagi-pagi sekali, kami tidak pernah terlambat. Saya sangat terkesan dengan
ayah saya. Dan setelah saya dewasa ya, saya berkuliah, ya mungkin sudah nggak bareng sama ayah saya, jadi berangkat sendiri-sendiri. Dan ayah saya tetap dengan kendaraan umum waktu itu, bisa bis kota, bisa bemo, datang tepat waktu di gereja. Wow, iya, Sungguh luar biasa. Sampai pada satu saat saking paginya, ibu saya itu sampai bilang ke ayah saya, kenapa kok pagi-pagi sekali, kan mulainya jam 9. Dan ayah saya mungkin sudah jam 8, setengah 9 sudah pasti ada di gereja. Apa kamu di sana juga mau ngepel? Ibu saya bilang gitu. Saking luar biasa paginya. Dan apa yang menjadi tugas ayah saya, pernah jadi sekretaris jemaat, pernah jadi bendahara, ketua itu langganan, dan juga pernah merangkap juga dari jadi bendahara gereja, juga jadi bendahara sekolah, dan sangat komitmen dengan tugas-tugasnya, dan semua tugasnya dilakukan dengan sangat teliti, sangat baik, seperti itu. Sampai ayah saya baru umur sekitar 80 tahun lebih, kira-kira tahun 2018-an itu baru meletakkan jabatan sebagai bendahara majelis sekolah. Jadi waktu itu usianya sudah 83-84an. Sampai begitu lama. Jadi kalau dihitung ya puluhan tahun. Itu yang saya kagumi dengan ayah saya. Jadi memang benar-benar pelayanan untuk gereja, untuk sekolah gereja sangat luar biasa. Amin, puji Tuhan. Iya, iya. Kalau saya mendengar ini tadi, menyimak dari yang Pak Samuel sampaikan, memang sejak kecil, bahkan sejak bayi ya, itu ditanamkan norma-norma, nilai-nilai, sehingga bisa mengenal kehidupan dan menjalani kehidupan itu dengan sangat baik. Dan terbukti sampai sekarang pun itulah yang kami lihat, profil atau jati diri dari Pak Insinyur Samuel Wahyudi. Luar biasa. Kita lanjutkan obrolan kita. Nah sekarang Pak Samuel, Bapak sudah punya keluarga besar, anak, cucu bahkan. Nah sekarang apa arti keluarga bagi Pak Samuel dalam perjalanan hidup, khususnya untuk pelayanan? Ya, terima kasih. Jadi memang keluarga adalah nomor 2. Nomor 1 adalah Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Nomor 2, dan di dunia ini yang paling penting bagi saya adalah keluarga. Jadi saya bekerja keras, jadi mengejar target-target proyek apa. Ya kadang memang kita sepi proyek, kadang banyak proyek. Itu semua memang untuk keluarga saya, dan saya tidak ingin keluarga saya, anak saya, cucu saya seperti pada zaman saya masih muda dulu. Jadi saya harus memulai dengan kerja keras yang luar biasa. Tetapi saya bekali anak saya ini dengan pendidikan yang cukup, terus juga dibekali dengan mungkin ya saya terus terang aja dibeliin rumah lah supaya nggak dari nol ya. Ada kendaraan, terus sekarang juga saya juga sudah bukan memikirkan anak saya lagi, tapi sudah cucu-cucu saya sudah punya 2 orang cucu. Yang dari anak pertama Sampurna itu ada cucu perempuan yang sangat lucu dan sangat saya kasih, dan yang anak saya yang kedua ada cucu laki. Itu juga nanti saya harus mempersiapkan masa depan mereka, dan terkhusus untuk membawa keluarga besar kami ini tetap setia. Amin. Pada saat Tuhan Yesus datang didapati setia. Amin. Amin. Ya, itu yang jadi kerinduan dan
saya harus bisa mewujudkan itu. Amin. Puji Tuhan. Berarti yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Luar biasa prinsip hidup dari Pak Samuel. Nah, sekarang kita beralih sedikit Pak Samuel ke dunia usaha dan karir. Oh iya, silakan pendeta. Ini tentunya banyak orang yang ingin meneladani, ingin mempelajari bagaimana bisa sukses seperti Pak Samuel, bahkan memiliki prinsip hidup yang seperti itu. Yang sekarang ini Bapak adalah Direktur PT Mukti Adi Sejahtera bahkan sejak tahun 2008. Iya. Iya. Bagaimana awalnya Pak Samuel bisa terjun ke dunia kontraktor ini? Monggo Pak Samuel. Ya, memang harus diakui dunia kontraktor itu adalah bisnis yang keras ya, dan banyak tantangan. Nah, pada saat itu saya setelah lulus, saya lulus sebagai dari universitas swasta di Surabaya sebagai arsitek. Sebetulnya saya arsitek tahun 93. Kemudian saya bingung, ini mau kerja apa? Setelah saya lulus itu dalam 1 bulan saya bingung. Terus akhirnya saya mendapatkan satu job mendesain kantor. Setelah mendesain kantor, mendesain bangunan lain juga, terus juga mendesain Adijasa tahap 2. Itu saya join dengan teman saya. Adijasa yang Iya, pas sama main jenazah. Iya, yang tahap 2, yang 12 ruang. Yang bulat itu. Iya. Itu yang kedua. Sampai ngurus IMB-nya. Jadi waktu itu ya memang itu pekerjaan sosial ya. Kami dijanjikan dibayar sekian, ternyata hanya dibayar separuh. Oke lah, nggak apa-apa, itu pekerjaan sosial ya. Untuk membantu orang-orang yang memang kenyataannya saat ini Adijasa kan kalau ada orang yang kurang mampu memang banyak free ini, free itu gitu. Ya. Itu support dari kami dan komitmen kami. Setelah itu saya berpikir kami sebagai arsitek, lulus arsitek sulit mungkin ya bersaing dengan arsitek-arsitek yang sudah senior, sudah besar, terutama arsitek-arsitek yang dari Jakarta. Akhirnya saya istilahnya banting setir. Kalau gitu kami milih jadi kontraktor aja. Mulailah dengan bangunan renovasi rumah tinggal, bikin gudang. Akhirnya pada suatu saat saya juga sempat tahun 94 membangun sekolah Advent Anjasmoro yang di depan itu 3 lantai pakai konstruksi baja dan berhasil. Amin. Setelah itu dapat lagi proyek gudang dan kantor di Gresik dan berkembang lagi. Akhirnya saya berkenalan dengan seorang bos di Surabaya, pengusaha besar di Surabaya. Bos ini ngasih job saya, coba kamu kerjakan pagar. Dia punya tanah kurang lebih 19.000 sekian. Kami disuruh magarin sama bikin plengsengan saluran di batu. Saya kerjakan itu, dan bos ini baik sekali. Teman dari orang tua dari join saya dulu. Saya join dengan teman dan orang tuanya itu kenal baik dengan bos ini. Setelah kami kerjakan berhasil, bagus. Bos ini bilang, coba kamu desainkan. Kamu kan arsitek, desainkan villa saya desain, seneng dia. Akhirnya ya mulai jadi kami kontraktor. Tetapi waktu itu masih sistemnya cost and fee atau komisian ya. Jadi nilainya bangunan berapa ya kami diberi 10% waktu itu fee-nya. Tapi kami juga harus keluar alat-alat atau apa, dan itu biaya-biaya semua dibayar oleh beliau. Dan setelah itu setelah berkenalan dengan bos ini tahun 99 saya ditawarin sama bos ini, kamu mau ngerjakan bangunan universitas di Surabaya, salah satu universitas. Oh mau, siap. Jadi dari bangunan waktu itu cuma 2 lantai, 3 lantai, saya sudah mencapai di universitas ini, swasta ini 6 lantai. Dan banyak gedung-gedung yang sudah saya kerjakan berhasil. Waktu itu saya juga jadi direktur perusahaannya, juga jadi project manajernya. Sebelum perusahaan yang Mukti Adi Sejahtera ini. Nah, setelah berkembang lagi, saya bikin perusahaan lagi
dengan bos ini juga, dengan rekan bisnis yang lain, tapi akhirnya kurang berhasil. Dan terakhir kami tahun 2028 mendirikan Mukti Hadijah ini. Dan puji Tuhan tahun 2010 akhir kami ikut tender bangunan hotel mixed use, hotel, apartemen, mall, dan office suite di Solo, 21 lantai. Jadi tadinya cuma 6 lantai, jadi 21 lantai dengan 2 basement, 44.500 luasnya, 4,5 hektar. Luar biasa. Iya, ya. Jadi itu lonjakan. Jadi dari bangunan yang cuma 6 lantai, 7 lantai, ya universitas di Surabaya, langsung ke high-rise building. Ya itulah, itu sudah saya merasa ini sudah berkat Tuhan. Dan tetapi memang harus diakui proyek itu rugi. Tetapi saya tidak mundur, dan bos saya support terus. Dapatlah proyek-proyek yang lain, hotel, mall, juga apartemen. Ya sampai sekarang ya kurang lebih ya sudah puluhan bangunan high-rise building yang sudah kami kerjakan. Dari situlah dan saat ini kami juga sedang mengerjakan juga hotel, juga bangunan-bangunan lain juga di Bali, di Kendari, seperti itu. Wah, sungguh luar biasa Pak Samuel. Iya. Itu sebabnya kami agak ketar-ketir waktu kemarin ini undang Pak Samuel. Apakah Pak Samuel ada waktu atau enggak ini? Iya. Bahkan enggak cukup di situ pemirsa. Selain itu Bapak Samuel juga terlibat di dunia properti dan distribusi. Betul ya Pak Samuel? Betul. Nah ini tantangannya yang terbesar apa ini Pak Samuel? Memang dari dunia konstruksi kami sudah merasa sudah settle ya. Lalu kami mencoba tahun 2019 itu membebaskan tanah, dan dengan support bos saya juga, kan pendananya dari bos saya. Kami bikin membebaskan tanah, bikin developer, perusahaan properti, dan sampai sekarang masih berjalan. Dan tahun lalu 2024 kami juga mencoba bikin perusahaan lagi di bidang distribusi. Jadi kan kami memang sudah banyak kenalan pabrikan, material bangunan, juga grup kami juga pabrikan material bangunan, produksi keramik dan mosaik. Ya kami tertarik, dan memang puji Tuhan bisa diwujudkan dan masih berjalan sampai sekarang. Memang kalau di dunia properti setelah pandemi COVID-19, kesulitannya adalah pada saat COVID-19 orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan bisnisnya. Mereka banyak menggunakan kredit, mungkin dari kredit online ya, terus juga banyak dari kartu kredit. Jadi mereka banyak kredit macet. Hampir 70% customer atau klien kami yang ingin membeli rumah di perumahan kami itu gagal pada saat mengajukan kredit di bank. Jadi mereka sendiri karena ada call 3, call 5, jadi BI checkingnya sudah nggak lolos langsung. Itu kendalanya. Tapi puji Tuhan memang tahun 2025 ini memang kurang baik. Tapi mudah-mudahan tahun 26 dengan pergantian Menteri Keuangan ini kan sudah dipastikan ada PPN DTP, PPN yang ditanggung pemerintah. Sampai nilai berapa? Itu akan bisa memacu pembeli perumahan ini. Nah, kalau di distribusi kesulitan kami adalah profit marginnya semakin mengecil. Karena banyaknya kompetitor. Ya, kuenya tetap sekian dan cenderung lebih mengecil, pembelinya lebih sedikit karena ya sekarang ini kan boleh dikatakan ekonomi tidak terlalu baik. Tapi mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Amin. Ya, sehingga yang mau distribusi ini banyak, tetapi pembelinya ya segitu-segitu aja. Jadi itu sulit
sulit. Memang tahun 25 ini tahun sulit, tahun 24 tahun sulit, tahun 25 ini ya juga masih sulit. Mudah-mudahan tahun 26 lebih bagus. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau saya perhatikan ini begitu kompleks, begitu rumit. Iya. Ini saya dan pemirsa tentunya ingin tahu Pak Samuel, adakah prinsip khusus yang Pak Samuel pegang dalam berbisnis ini? Iya, tentunya ada. Memang apalagi bisnis kontraktor itu bisnis yang bisa dikatakan banyak kita bisa main-main. Tetapi saya punya prinsip dan perusahaan saya ini dibangun dengan prinsip itu. Baik orang tua saya yang mewariskan prinsip ini, yaitu adalah integrity. Integrity. Jadi kejujuran itu sangat penting bagi kami. Apa yang saya sudah kontraknya A, kami akan kerjakan A, tidak akan dikurangi sedikit pun. Karena pada saat kami perusahaan Mukti Adi Sejahtera ini berulang tahun yang ke-8, sekitar tahun 2016 ya berarti ya, kami mencanangkan moto atau tagline perusahaan kami ini, we are leading in quality. Jadi kualitinya memang kami concern sekali di kualitas pekerjaan, quality and integrity. Integrity ini adalah kami sebagai perusahaan baik perusahaan konstruksi maupun perusahaan properti atau distribusi, kami menjamin tidak ada kebohongan, tidak ada barang palsu, tidak ada kecurangan di situ. Jadi integritas itu kami junjung tinggi. Oh, puji Tuhan. Iya. Kami junjung tinggi. Jadi misalnya kontraknya besi SNI merek A, kami tidak akan dan tidak boleh mengganti dengan merek lain atau dengan merek yang sama dengan kualitas yang beda. Jadi kami menjunjung tinggi quality dari pekerjaan dan juga integrity dari perusahaan, yang hasilnya tentunya akan kami jamin terbaik. Amin. Iya. Berarti memang kalau saya simpulkan mungkin dari apa yang Pak Samuel ini tadi sampaikan, nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil itulah yang Bapak Samuel terapkan di bisnis ini ya Pak Samuel ya. Nah sekarang kita beralih nih Pak Samuel. Selain sibuk di dunia usaha yang begitu kompleks, rumit ya gitu tadi, Pak Samuel juga aktif di gereja. Apa yang membuat Bapak Insinyur Samuel Wahyudi mau terjun dalam pelayanan sebagai ketua majelis di Jemaat Anjasmoro? Padahal sibuk ini Pak Samuel, itu tadi saya pikirkan luar biasa itu. Ya memang ini adalah menurut bagi saya adalah suatu kewajiban. Kita sebagai orang Kristen kan mengenal Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Amin, ya. amin, ya. Tentunya kita juga harus menyambut dengan ikut serta dalam pelayanan. Ikut serta. Kita harus aktif ikut serta. Memang saya sibuk sekali, tetapi membagi waktunya tidak terlalu sulit bagi saya. Jadi saat ini kan saya di majelis gereja Anjasmoro dan juga di majelis sekolah. Kan kami sudah ada jadwalnya. Kalau majelis gereja rapatnya minggu pertama, hari Minggu. Nah, majelis sekolah rapatnya kurang lebih minggu kedua dalam setiap bulan. Hari Minggu juga. Jadi sudah 2 minggu kan. Kalau ada 4 minggu. Lalu kalau di Excom kan minggu ketiga. Jadi sudah 3 minggu. Dan nanti juga ada rapat-rapat yang lain di Komisi Pelayanan Distrik 2. Ya, kita harus memanfaatkan hari libur ini di luar. Jadi kalau sudah
saya sering keluar kota, tapi saya berusaha pada saat hari Jumat sore saya sudah ada di Surabaya. Itu prinsip bagi saya. Kecuali ada sesuatu yang sangat-sangat penting dan tidak bisa. Dan itu pun pernah pagi saya sampai di Bandara Juanda. Jadi saya harus ke gereja. Kalau hari Sabat itu full. Itu waktu yang harus kita asingkan untuk Tuhan. Dan hari Minggu, hari libur atau hari libur-libur yang lain, ya saya manfaatkan untuk hal-hal seperti itu, pelayanan seperti kalau kita hitung sudah dari 4 minggu dalam 1 bulan, sudah 3 minggu sudah pasti hilang. Dan saya tidak merasa itu kehilangan, tapi itu harus kita lakukan. Bermanfaat. Iya, iya kita harus tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Dan karena Tuhan sendiri pun, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Kenapa kita cuman hari Minggu ya nggak mau, itu kan ya menurut saya keterlaluan lah. Jadi saya komitmen untuk pelayanan ini, apapun itu saya nomor satukan. Memang benar pernah di beberapa saat kami harus pulang. Waktu itu ada awal tahun ini atau tahun lalu ada akreditasi AAA dari divisi ya. Pak David siapa? Itu saya Jumat pulang dari Manado. Kan proyek kami ada di Manado. Pulang, terus hari Sabat kita beribadah, hari Minggu bisa libur di rumah. Hari Senin saya harus menyambut tamu ini yang dari tim akreditasi dari Uni. Karena saya kan sebagai ketua majelis sekolah. Iya. Ya harus, setelah saya menyambut, saya mohon diri Pak. Pagi-pagi itu penyambutan, foto-foto, kata sambutan. Setelah itu saya pamit, Pak, saya harus kembali ke Manado. Siang itu saya naik pesawat lagi ke Manado. Ya itu komitmen kami, benar-benar untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini adalah nomor 1. Amin, puji Tuhan. Jadi memang semakin luar biasa ini dari pengalaman Pak Samuel ini. Selain sibuk bisnis, ketua jemaat, bahkan juga ketua majelis sekolah perguruan Advent Anjasporo. Yeah. Dan sekarang apa pengalaman yang paling berkesan di dunia pendidikan ini, sampai kok enggak cukup sampai ketua jemaat aja, sampai majelis sekolah pun itu apa nih Pak Samuel yang paling berkesan? Ini juga satu panggilan untuk saya, karena saya sempat bersekolah di Anjasmoro, perguruan Advent Anjasmoro, tahun 76 ya atau 77 sampai 1980. Dan saya adalah lulusan pertama perguruan Advent Anjasmoro, lulus SD pertama. Namun sayang waktu itu SMP belum dibuka. Jadi saya SMP harus sekolah di luar. Setelah 3 tahun SMA juga belum dibuka. Dan saya tahu jelas bahwa sekolah ini perlu komitmen untuk kemajuan sekolah ini, dan tentunya melalui sekolah ini kan banyak jiwa boleh mengenal kasih Yesus. Amin. Jadi ini adalah satu panggilan untuk saya. Memang saya di majelis sekolah ini kalau nggak salah sejak sebelum tahun 2000. Jadi kalau dihitung mungkin sudah sampai saat ini sudah 25 tahun. Jadi kenapa saya dipilih menjadi ketua majelis terakhir itu karena mungkin menurut panitia pemilih pegawai jemaat waktu itu ya, sayalah orang yang paling lama di majelis sekolah dan paling mengetahui permasalahan apa dan kemajuan yang seperti apa yang digendaki dari gereja yang dalam hari ini adalah pemilik sekolah Anjasmoro ini. Jadi ya mungkin ya sudah pasti Pak Samuel yang tahu. Sebetulnya saya beberapa tahun yang lalu
tahun 22, 23 sampai 24 itu adalah masih wakil. Waktu itu yang ketuanya adalah Ibu Molly kan, Ibu Molly Sentana, dan Ibu Molly sering sudah tinggal di Amerika, dan sayalah yang harus melanjutkan sebagai ketua majelis sekolah ini. Dan memang benar-benar sulit mengelola sekolah Tuhan ini, sulit, banyak pergumulannya, banyak tantangannya. Tapi kita harus komitmen untuk memajukan sekolah Tuhan ini. Amin. Jadi memang kalau saya lihat ini, sekali lagi ada banyak pelajaran yang saya dapat ini Pak Samuel. Yang pertama, Pak Samuel ini sama sekali tidak egois ya tadi ya. Hari Minggu pun itu dibagi-bagi, ada sekolah, ada jemaat, ada Ekskom, ada distrik Surabaya 2 dan yang lain. Kemudian kenapa kok begitu sibuk tapi tetap berkomitmen untuk sekolah ini? Karena bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang kacang ndak lupa kulit lanjaran. Jadi karena saya dulu alumni situ, saya dibesarkan, saya harus ini right or wrong, this is my school, mungkin ya Pak Samuel ya itu ya. Nah sekarang ini Pak Samuel, ini yang terakhir ini Pak Samuel, tapi ini sangat penting. Apa pesan dan harapan dari Pak Samuel, khususnya pesan-pesan untuk jemaat dan generasi muda, sehingga bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang Pak Samuel sudah alami, yang luar biasa ini tadi. Monggo Pak Samuel. Sebetulnya kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus memang menomorsatukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Harus, untuk saya ya. Dan saya sangat berharap juga untuk jemaat dan juga untuk terutama pegawai jemaat ya, baik yang hanya di jemaat atau di conference atau di uni atau dimanapun, kita harus mempunyai komitmen untuk terlibat dan bekerja dengan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Artinya begini, kalau saya mengutip satu ayat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, lalu maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kita harus nomorsatukan pelayan pekerjaan Tuhan dulu. Baru nanti Tuhan akan menambahkan dengan yang lain-lainnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi contoh seperti kita mestinya sudah dipilih di dalam jemaat menjadi misal ya, departemen penata layanan. Ya kita harus lakukan dengan yang terbaik. Jangankan kita rapat di hari Minggu, rapat kapanpun ya kita harus siap. Kalau komunikasi ini Pak Samuel, departemen komunikasi ini. Departemen komunikasi, kita harus benar-benar menjalankan tugas-tugas itu. Misal kita tidak tahu apa yang harus, kita akan bisa tanya ke ketua jemaat yang membidang itu, atau mungkin ke pendeta Kurnaidi. Apa yang bisa dilakukan untuk departemen komunikasi di jemaat, benar-benar kita jalankan. Jangan kita sudah dipilih, kita sudah komitmen, kita nggak melakukan apa-apa. Dan pada saat konferensi jemaat, apa kegiatannya? Nggak ada. Itu sangat-sangat kurang elok menurut saya. Jadi kita harus benar-benar menomorsatukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nomor satu. Dan benar-benar apabila kita sudah ditunjuk, kita harus menjalankannya, tugas itu dengan yang terbaik. Dan apabila kita ditunjuk,
jangan kita menolak. Jangan kita menolak. Tahun 2017 pada saat mulai 2000 kami kan membangun gereja Anjas Moro itu mulai 2005 di bulan Desember, tanggal 13 Desember kami mulai groundbreaking sampai 2017 tanggal 17 bulan 12 tahun 17. Pada saat tahun 2016 saya sempat di panitia pemilih dan saya ditunjuk untuk menjadi ketua. Saya waktu itu punya alasan ngendo. Jadi saya tolong jangan sekarang. Saya masih berusaha menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini. Oh iya baik, alasan yang kuat. Tapi setelah tahun 18 nggak bisa pakai alasan itu. Dan saya diminta untuk menjadi salah satu ketua majelis gereja, ya saya harus menerima dan komitmen untuk menjalankannya. Jangankan hanya rapat, ya apapun pelayanan ke jemaat pun ya kita harus kerjakan dengan yang terbaik. Dan tentunya semua itu dari hati kita dan kita harus melaksanakannya dengan berdoa kepada Tuhan dan komitmen untuk melakukan yang terbaik. Karena Tuhan pun sudah merelakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus. Masa kita cuman menjalankan sebagai departemen komunikasi baik ketua maupun wakil atau sekretaris, kita harus jalankan dengan yang terbaik. Amin. Untuk kepujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Terima kasih banyak Pak Samuel. Terima kasih sama-sama untuk cerita, inspirasi dan semuanya lah yang ini tadi disampaikan. Para sahabat podcast, sungguh satu berkat melalui pertemuan kita dengan Bapak Insinyur Samuel Wahyudi. Yang bisa saya pribadi simpulkan adalah beliau ini, Bapak Insinyur Samuel Wahyudi ini meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Dan kita semuanya sudah tahu dari cerita beliau tadi bagaimana kemudian karya Tuhan dalam kehidupan beliau. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Samuel. Semoga para sahabat podcast, obrolan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan saya Pendeta Kurnaedi dari Conference Jawa Kawasan Timur mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti terus episode berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Kristus segera datang. Terima kasih Pak Samuel.